Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, di konten kali ini Mimin Lily akan membahas salah satu peran penting dari sang Raja Kegelapan, yaitu Silver Rayleigh di akhir cerita One Piece. Nah, menariknya Oda Sensei sang kreator manga One Piece masih memperlihatkan eksistensi dari karakter yang satu ini. Contohnya saja bagaimana Rayleigh harus terlibat konflik dengan kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Amazon Lily. Bahkan yang lebih gilanya lagi guys, kedatangan Rayleigh ini berhasil membuat kelompok bajak laut Kurohige mengurungkan niatnya untuk menghabisi sang ratu bajak laut buah Hancock untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Meronomi. Jadi Mimin Lily yakin sih, diperlihatkannya kembali Silver Rayleigh seolah menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei jika sebenarnya Rayleigh akan memiliki sebuah peran penting di akhir cerita One Piece. Kira-kira peran penting apa yang akan didapatkan oleh Rayleigh? Apakah mungkin Rayleigh akan terlibat dalam sebuah pertempuran besar di akhir cerita One Piece? Atau justru Rayleigh akan melatih Luffy lagi sebelum pertempuran besar dimulai? Oke, kayaknya menarik ya untuk kita bahas bersama. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Tentu kalian semua para fans One Piece udah gak asing lagi ya guys dengan karakter yang satu ini. Ya, sosoknya terkenal karena kekuatannya yang sangat gila dan menjadi mentor dari sang Bakasencho Mugiwara Luffy dalam meningkatkan kekuatannya. Selain kekuatan dalam bertarung, kekuatan fisik yang dimiliki oleh Rayleigh pun juga sangat dahsyat loh. Kalian tahu sendiri kan, dia pernah berenang melewati Calm Belt dan mengalahkan beberapa Sea Kings dengan tangan kosong. Bahkan hal yang luar biasa lainnya dari Rayleigh adalah kemampuannya untuk menguasai ketiga jenis haki, di mana kemampuan Hosoku Haki atau haki rajanya sudah berada di level tertinggi. Ya, ketika itu guys, Rayleigh mampu melakukan hal ini tanpa mempengaruhi lingkungan di sekitar targetnya. Gak cuma sampai di situ aja guys, kemampuan Busosoku Hakinya juga gak perlu diragukan lagi, di mana dia bisa menghancurkan benda atau apapun dari dalam. Contohnya aja ketika dia menghancurkan gelang peledak milik Kemi. Jelas dari sini saja sudah membuktikan bahwa mantan anggota bajak laut Goldie Roger bukan kaleng-kaleng. Apalagi Rayleigh ini adalah seorang mantan wakil kapten. Namun sayangnya, sebuah kenyataan pahit kita dapatkan ketika kita semua mengetahui bahwa saat ini usianya yang sudah berumur membuatnya tidak seperti dulu lagi. Ya, Rayleigh bahkan mengakui sendiri bahwa faktor usia membuat kekuatannya menjadi menurun. Bahkan ketika Rayleigh sempat mengatakan kepada buah Hancock jika dirinya berhadapan dengan kelompok bajak laut Kurohige ketika itu, bisa saja dirinya akan kalah. Artinya guys, memang dengan kondisi Rayleigh yang saat ini sudah berumur, dirinya paham betul untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan langkah apa yang akan dia ambil ke depannya. Sekaligus hal ini juga menjadi sebuah petunjuk jika Oda Sensei pastinya sudah menyiapkan sebuah rencana besar bagi Rayleigh di masa depan. Nah, perlu diingat juga guys, konflik yang terjadi saat ini di Pulau Egghead pasti akan membuat Rayleigh cepat atau lambat akan segera mengikuti arus pergerakan dari para bajak laut. Karena seperti yang kita tahu juga ya, kedatangan bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Brogy dan Dory semakin menegaskan konflik di Pulau Egghead sudah memasuki puncaknya. Dengan kata lain, jika nantinya Rayleigh akan memiliki peran penting dalam menentukan alur cerita One Piece ke depannya, Mimin Lily rasa sih ini akan berkaitan dengan strategi yang akan dibuat Rayleigh untuk membantu Luffy dan aliansinya. Apalagi jika nantinya Luffy berhasil mengalahkan Gorosei Saturnus, maka sudah dapat dipastikan kabar kekalahan orang paling penting di pemerintahan dunia ini akan segera menyebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Sehingga nama dari kelompok bajak laut topi jerami pun akan semakin terdengar luas ke seluruh penjuru dunia, dan secara tidak langsung hal ini juga akan membuat orang-orang sadar bahwa ancaman dari Clan D akan segera hadir di depan mata.
Jelas hal ini pun tidak akan membuat pihak pemerintah dunia diam begitu saja. Pemerintah dunia pasti memiliki sebuah rencana besar untuk menghadapi semua ini, dan salah satunya adalah dengan melakukan The Great Cleansing. Nah, bagi nakama yang penasaran apa itu The Great Cleansing, kalian bisa cek video ini ya guys, atau kalian bisa juga klik link yang ada di deskripsi, oke? Oh iya guys, selain itu menariknya, buah Hancock yang pernah mengatakan bahwa dirinya ingin segera bertemu dan menikah dengan Luffy menjadi sebuah indikasi bahwa Rayleigh akan menemani buah Hancock untuk segera bertemu dengan Luffy entah sebelum atau saat terjadinya pertempuran besar. Sehingga skenarionya adalah Rayleigh akan terlibat langsung dalam perang paling besar sepanjang sejarah dunia One Piece menjelang tamatnya cerita One Piece. Di mana hal ini juga semakin menegaskan kalau sebenarnya musuh terakhir yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami adalah pemerintah dunia. Oleh sebab itu, untuk menghadapi kekuatan paling besar di dunia One Piece yaitu pemerintah dunia pasti memerlukan banyak kekuatan dan bantuan yang besar. Artinya, Luffy akan membutuhkan sebanyak mungkin bantuan dari semua orang atau pihak, termasuk salah satunya adalah Silver Rayleigh. Dengan kekuatan yang dimiliki, tentunya bantuan dari Rayleigh akan semakin berharga dan sangat membantu. Dan bisa jadi hal ini jugalah yang mungkin Roger inginkan dari Rayleigh. Sehingga hal ini juga cukup masuk akal jika kita kaitkan dengan teori yang mengatakan bahwa sebenarnya mantan dari kru bajak laut Goldie Roger memiliki misi atau tugasnya masing-masing dalam menentukan atau mencari sosok yang akan meneruskan tekad dari sang raja bajak laut Goldie Roger serta meneruskan tekad dari ramalan sosok Joy Boy. Karena seperti yang diperlihatkan dalam cerita One Piece, Roger terlalu cepat untuk meneruskan tekad dari janji Joy Boy. Itu sebabnya Luffy sendiri yang saat ini diyakini adalah sosok yang mereka nantikan. Dan untuk memastikan agar Luffy bisa menjalani semua hal dengan baik, tentunya dia perlu bantuan dan bimbingan. Maka di sanalah tugas atau misi dari Rayleigh untuk membantu dan membimbing Luffy agar bisa mewujudkan semua impiannya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang peran dari sang raja kegelapan Silver Rayleigh di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.